Transformasi digital adalah suatu proses perubahan masa ke masa, yakni perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau koperasi. Nah, seperti halnya di zaman-zaman sekarang itu kita dipermudah. Seperti contoh, kita kalau ingin menuju ke kampus, kita bisa menggunakan Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dalam halnya anak-anak sekarang itu bahasanya itu mager. Nah, untuk membeli makanan kita tidak perlu untuk keluar kos atau keluar kontrakan. Kita cukup mengklik di Shopee Food, di GoFood, Maxim Food, dan lain sebagainya. Itu sudah kita lihat bahwa era digital di zaman sekarang itu sangatlah berpotensi besar untuk anak-anak zaman sekarang yang dalam artian anak-anak itu mager atau males dalam keluar ke zona-zona nyaman mereka. Nah, mengapa sih kita kok perlu melakukan transformasi? Nah, yang pertama ada teknologi berkembang secara pesat, merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan berinteraksi. Seperti contoh, kita berinteraksi kepada teman-teman kita atau kepada dosen, orang tua, atau yang punya pasangan ya ke pasangan. Itu kita bisa menggunakan WhatsApp, media sosial Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Nah, itu kita sudah lihat bahwa di tahun sekarang itu ada kayak seperti halnya di GoFood atau Shopee Food tuh terdapat banyak-banyak diskon dan banyak-banyak event yang kita dapat ambil atau klaim. Nah, yang ketiga ada produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, cryptocurrency, dan lain sebagainya ditawarkan oleh para kompetitor bisnis. Nah, kita lihat bahwa kripto itu kita menggunakan Bitcoin. Nah, itu uang itu berbentuk digital. Untuk digital wallet seperti halnya ShopeePay atau GoPay dan lain sebagainya. Nah, untuk e-money seperti halnya itu ATM BCA, BTN, BRI, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Nah, seperti halnya kita di perantauan ya. Kita di perantauan, kita tuh ingin minta atau meminta transfer uang dari orang tua kita. Bisa melalui BCA, BRI, BTN, dan lain sebagainya. Nah, untuk kita yang terutama yang bekerja ya, untuk mengirim uang ke orang tua yang di kampung, kita bisa transfer melalui BCA, BRI, dan BTN, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikategorikan bahwa generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Nah, untuk interaksi yang menggunakan teknologi, saya sudah jelaskan tadi, menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Di sini saya menjelaskan apa sih risikonya jika kita tidak melakukan transformasi. Nah, yang pertama itu tidak bisa memberikan layanan yang diharapkan berbasis teknologi, cepat, mudah, fleksibel, dan berkualitas. Dan yang kedua ada kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan tambahan dari berbagai peluang. Seperti halnya kita itu susah untuk mencari uang jika tidak bekerja. Tapi zaman sekarang kita bisa untuk membantu teman, seperti halnya kita mempromosikan penjualannya atau kita jualan melalui Shopee Food atau GoFood atau yang lain sebagainya lah, seperti tempat-tempat penjualan online. Nah, yang ketiga ada dilindas perusahaan-perusahaan disruptif yang menawarkan produk alternatif yang jauh lebih kompetitif.
apa hal utama yang harus ditransformasikan atau hal utama yang harus kita lakukan perubahan di zaman-zaman sekarang, terutama untuk anak-anak Gen Z. Untuk pertama itu mindset kita itu harus dirubah, bahwa di tahun-tahun sekarang itu kita harus melakukan ada perubahan di era digital yang awalnya dari tradisional menjadi modern. Nah, yang kedua ada proses yang awalnya kita itu kalau dibilang dalam bahasanya itu ribet atau ruwet. Nah, di zaman sekarang itu kita harus bisa mempermudah semua itu, seperti halnya kita memberikan uang. Kita tidak perlu memberikan uang ke orangnya langsung. Kita bisa melalui teknologi e-money, seperti halnya kita transfer lewat BTN, BCA, Mandiri dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi kita bisa lihat di zaman-zaman sekarang. Seperti halnya kita zaman dahulu ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, kita harus mencari ojek. Nah, zaman sekarang kita bisa mendapatkan sepeda motor listrik yang ramah lingkungan dan tidak menyebabkan adanya polusi udara. Nah, hampir separuh pekerja dunia, sekitar kurang lebih 2 miliar lah, akan kehilangan pekerjaan di 2030 disebabkan oleh masifnya kemajuan teknologi. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang terkena disrupsi, yakni yang pertama ada tukang pos, telemarketing, teller bank, translator, guru kursus, lebih tepatnya guru kursus, petugas tol, operator warnet, tour guide, fotografer, videografer, kasir, sopir, tukang parkir. Namun tukang parkir zaman sekarang masih ada lah. Pegawai pabrik, loper koran, reporter, kasir, agen perumahan, pustakawan, agen wisata, sopir dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pekerjaan yang akan menghilang atau berkurangnya pekerjaan ini atau berkurangnya orang yang berprofesi ini, yakni profesi agen asuransi, farmakolog, pengacara, insinyur, dokter dan lain sebagainya. Profesi di atas yang terkena disrupsi di tahun-tahun sekarang, di zaman-zaman sekarang ini terdapat profesi baru yang didalami oleh orang-orang atau anak-anak muda zaman sekarang, yakni yang pertama ada blogger, web developer, apps creator atau developer, big data analyst, cyber troops, cyber psikologis, cyber patrol, forensik cybercrime spesialis, smart animator, drone operator, cloud service spesialis, content creator dan lain sebagainya. Nah, content creator kita dapat melihat di media sosial manapun, seperti halnya lebih tepatnya di Instagram dan TikTok. Kita lihat di situ mereka bekerja, yakni yang pertama diduduki oleh anak-anak muda zaman sekarang. Mereka bekerjanya itu mereview makanan atau tempat-tempat yang awalnya sepi menjadi ramai, makanan-makanan yang baru jual hingga ramai. Mereka membantu UMKM lokal lah. UMKM lokal. Nah, seperti halnya orang-orang jual bakso, orang-orang jual mie ayam yang ada di pinggir jalan. Mereka yang sepi akan berubah menjadi ramai karena viralnya kata-kata sekarang itu, yakni viral. Nah, kalau pedagang itu viral, maka pedagang itu suatu saat pasti bakal langsung ramai. Karena orang-orang itu penasaran, ada apa sih di balik pedagang-pedagang itu? Apakah rasanya unik atau rasanya enak atau bagaimana? Teman-teman, di sini ada 14 tools dalam teknologi yang akan berkembang pesat dalam tren digital. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Yang kedua Artificial Intelligence, AI. Saya akan menjelaskan satu saja ya. AI, kita biasa menggunakan AI itu, yakni pada umumnya itu ChatGPT untuk mendapatkan jawaban atau mendapatkan hal yang ingin kita cari, seperti halnya script untuk mengcoding dan lain sebagainya lah. Yang ketiga itu ada blockchain, machine learning, virtual reality,
cyber security, dan lain sebagainya. Ini ada dampak perkembangan tren digital. Ada plus minusnya, yakni yang plus pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan sebagai kontrol kebijakan publik secara online. Nah, untuk minusnya, bocornya rahasia institusi karena cybercrime. Yang kedua, untuk yang plusnya, menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan cepat tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Untuk minusnya, tidak semua menjangkau masyarakat karena alasan geografis. Untuk plusnya yang terakhir yakni perbaikan kualitas pelayanan pemerintah, terutama kinerja, efektivitas, dan efisiensi. Untuk minusnya, high cost dan jadi beban anggaran. Tadi kan saya menjelaskan 14 tools yang akan berkembang besar di tahun-tahun sekarang. Salah satunya yakni IoT. IoT adalah teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Kita bisa melihat bahwa zaman-zaman sekarang itu semua berkembang karena adanya koneksi ke internet. Sebagai contoh, ketika kita membeli suatu barang melewati toko-toko online, kita harus mencari internet. Sebenarnya kita harus mencari wifi atau koneksi internet kita membelinya itu harus menggunakan internet agar proses berjalan dengan lancar. Sekarang itu kita bisa dipermudah dalam segala hal. Seperti halnya kita ingin minum, membuat kopi, kita tidak perlu merebus air, kita bisa menggunakan dispenser. Itu sudah terdapat 3 macam-macam suhu, yakni ada suhu panas, suhu es, dan suhu biasa. Untuk melihat TV, kita bisa menyambungkan YouTube ke dalam TV dalam menggunakan WiFi. Untuk kita menggunakan pencahayaan lampu, kita tidak perlu membeli lampu-lampu yang biasa. Kita bisa menggunakan lampu dengan bantuan handphone. Kita bisa memonitoring lampu dari handphone atau laptop. Adapun CCTV, ketika kita berpergian jauh, kita pasti memiliki rumah kita kan. Nah, itu zaman sekarang itu kita bisa menggunakan CCTV yang kita itu bisa lihat melalui handphone kita yang dibawa kemana-mana. Nah, itu kita bisa kategorikan bahwa di zaman sekarang itu hidup kita dipermudah gitu oleh internet yang sudah dikembangkan oleh orang-orang zaman sekarang. Kesimpulan dari gambar tersebut bahwa semakin banyak perangkat terhubung ke internet setiap hari membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Produk-produk pintar tersebut dapat dikontrol dari jarak jauh melalui ponsel atau komputer Anda. Nah, ini kan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa semua itu kita bisa memonitoring atau mengontrol menggunakan handphone atau laptop kita dari jauh. Seperti halnya ketika kita berpergian, kita bisa memasang CCTV untuk kita kontrol dari jauh. Seperti halnya pada saat hari raya Idul Fitri atau hari Idul Adha, kita kan pasti kan ada yang namanya mudik. Nah, itu kita bisa menggunakan CCTV rumah kita agar rumah kita terjaga. Nah, dapat kita lihat di dalam Google Earth yang ini, kita mengolah data atau mendapatkan skrip itu dari ChatGPT. Kita memanfaatkan artificial intelligence AI melalui ChatGPT untuk mendapatkan skrip dalam pengolahan persebaran pohon kelapa yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, ini merupakan hasil yang didapatkan dari persebaran pohon kelapa di Kabupaten Tuban.